Today vlog aku mau kasih tahu cara aku mencerahkan kulit aku dan aku mau spill merek skincare yang ampuh banget dalam mencerahkan kulit aku. Ini adalah kondisi kulit aku sekarang, no filter, no effect ya. Halo teman-teman, makasih udah klik video ini. So di video kali ini, di openingnya kalian udah tahu ya gimana kondisi kulit aku sebelum negara api menyerang dan gimana kondisi kulit aku sekarang. Ini jadi kulit aku sekarang. Aku bukan tipe kulit yang cerah-cerah banget, aku lebih ke sawo matang gitu. Cuman aku alhamdulillah merasa kulit aku lebih better daripada kulit aku sebelumnya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku bakalan bagiin 2 poin, yaitu yang pertama gimana cara aku mencerahkan kulit aku, dan gimana cara aku ini bagaimana merek skincare yang ini tuh ampuh banget buat mencerahkan kulit. Dan ini udah aku coba bertahun-tahun mereknya, dan ini worth it banget buat kalian yang pengen mencerahkan kulit. Ini merek yang udah aku coba, udah aku rasakan sendiri manfaatnya di kulit aku. So, kita ke poin yang pertama dulu. Oke, poin yang pertama adalah gimana cara aku mencerahkan kulit aku. By the way, sebenarnya waktu aku masih kecil itu aku basicnya bukan tipe anak yang hitam-hitam banget. Cuman setelah aku besar SD, SMP, SMA, aku tipe anak yang jadi hitam dan tidak terurus kulitnya karena aku belum mengenal skincare pada saat itu. Dan masuk kuliah, aku mulai memperhatikan teman-temanku yang kulitnya itu bersih, sehat, glowing, dan cerah. Dan semenjak itu aku jadi mempelajari bagaimana caranya agar seperti itu. Bagaimana caranya bisa mencerahkan kulit, bagaimana caranya biar bekas jerawatnya hilang, bagaimana caranya biar kulit itu terlihat cerah dan glowing gitu. Jadi yang pertama aku pengen kasih tahu dulu, sebelum kalian ke tahap pencarian skincare, kalian harus tahu dulu masalah dan kondisi kulit kalian itu seperti apa gitu. Jadi aku pribadi mengenali dulu jenis kulitku gitu. Aku mempunyai jenis kulit yang oily di area T-zone dan juga acne prone. Jadi cenderung mudah sekali berjerawat kulit aku karena mungkin efek dari oily itu, efek dari kulit berminyak itu. Jadi kalian cari tahu dulu jenis kulit kalian apa, karena ini tuh penting banget gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian nggak tahu jenis kulit kalian apa, gimana kalian mencari tahu atau membeli skincare yang cocok untuk kulit kalian. Jangan sampai kayak aku, kayak membuang-buang uang dengan membeli skincare yang nggak cocok di kulit aku, dan alhasil kulit aku malah jadi jerawatan, kulit aku jadi kusam, kulit aku jadi ya pokoknya gitu. Jadi yang pertama itu kenali dulu jenis kulit kalian dan masalah kulit kalian apa, dan diatasinya tuh gimana sih solusinya gitu. Karena aku udah tahu jenis kulit aku tuh oily dan acne prone, jadi aku mencari skincare yang sejenisnya. Pada saat aku sudah ke tahap punya skincare yang cocok dengan aku tuh membasickan skincare aku tuh adalah 3M. 3M itu apa? 3M itu pertama membersihkan, kedua melindungi, ketiga memperbaiki. Memperbaiki di sini adalah bagaimana cara kita punya skincare yang dia itu bisa mencerahkan kulit kita menjadi lebih baik, terus juga menghilangkan bekas jerawat di wajah kita. Bagaimana agar kulit kita tuh terlihat halus, terlihat lembab, terlihat cerah, terlihat glowing. Jadi itu step yang paling important itu adalah memperbaiki menurutku, dan juga melindungi. Dan kayaknya semuanya penting deh, membersihkan, melindungi, memperbaiki, itu semuanya penting. So, setelah aku memahami dan aku juga mengetahui kebutuhan skincare apa aja yang harus aku punya, yang harus aku lakukan, yang tahap selanjutnya adalah konsisten memakai skincare. By the way, pada saat aku sekolah di SMP, SMA, itu aku punya kondisi kulit yang tidak baik, tidak cerah. Aku hanya mempunyai kelebihan di warna kulit tangan aku dulu, karena kulit tangan aku tuh cenderung putih dibandingkan muka gitu. Dan
kenapa aku merasa bahwa jadi konsisten ini tuh penting banget untuk keberhasilan dari hasilnya gitu. Jadi dengan kita melakukan pemakaian skincare dengan konsisten, maka kulit kita itu akan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Semakin konsisten kita memakai skincare, maka kulit kita itu semakin membaik, semakin cerah, semakin glowing, dan semakin awet muda, anti-aging gitu ya. Dulu aku waktu zaman sekolah, zaman SMA, aku tuh nggak kenal yang namanya krim-kriman. Aku nggak tahu sunscreen, aku nggak tahu moisturizer, dan aku benar-benar buta akan skincare. Waktu zaman aku sekolah, aku cuman pakai facial wash, dan aku sebenarnya pernah beli krim-kriman gitu, kayak krim-krim saset atau krim-krim yang kayak gitu. Tapi itu tuh jarang sekali sampai habis. Yang sering sampai habis itu cuman facial wash doang, kayak krim pelembab kayak gitu. Aku nggak pernah sampai habis banget gitu si jarnya gitu. Jadi aku nggak konsisten pakainya pada saat aku masa sekolah. Jadinya aku nggak punya kulit yang cerah, aku nggak punya kulit yang mulus, aku nggak punya kulit yang glowing pada saat masa aku sekolah. Ketika aku mulai masuk kuliah, aku merasa bahwa aku ketika konsisten dengan memakai skincare aku, selama aku sangat setia, sabar, dan sangat sangat sabar banget gitu memakai skincare, konsisten dengan memakai skincare yang aku gunakan gitu. Seiring berjalannya waktu, hasilnya itu kelihatan dengan sendirinya gitu, tanpa kita kayak ditunggu-tunggu. Kalau misalkan kalian baru 3 hari doang pakai skincare, itu nggak akan ada hasilnya guys. Jadi harus bener-bener kita tuh sabar, telaten, karena untuk mencapai kulit yang cerah, glowing, sehat, mulus, itu tuh ada prosesnya gitu. Kalian nggak bisa instan, kecuali kalau kalian pakai bahan skincare yang berbahaya, yang bermerkuri, yang kayak gitu, pemutih kayak gitu. Itu baru kayak instan, tapi itu punya efek yang buruk gitu. Jadi aku mulai konsisten memakai skincare, dan itu benar-benar efeknya luar biasa banget, hasilnya ada banget, dan aku tidak merasa membuang-buang uang aku, karena aku merasa bahwa setelah aku konsisten memakai skincare dengan baik, dengan sabar, dengan telaten, aku mendapatkan hasil yang aku mau gitu, dan aku puas dengan hasilnya gitu. Dan yang selanjutnya gitu, setelah konsisten, kita juga harus melakukan yang namanya treatment. Treatment ini apa? Jadi treatment ini adalah tindakan. Tindakan ini sebenarnya kita itu bisa kayak ke tenaga ahli atau ke dokter kecantikan di klinik kecantikan, tapi ini yang terpercaya gitu, yang emang ahlinya di bidang itu. Atau enggak kita bisa treatment dengan produk dari drugstore gitu. Treatment apa sih yang aku lakuin untuk mencerahkan kulit gitu ya? Yang pertama, aku rajin banget yang namanya eksfoliasi kulit. Eksfoliasi kulit itu adalah kegiatan dalam mengangkat sel kulit mati agar kulit kita dari bekas jerawat, dari hitam dan belang itu bisa lebih cerah ketika kita melakukan kegiatan atau treatment eksfoliasi. Itu yang paling sering aku lakukan. Tapi ketika aku punya budget lebih, itu aku biasanya ke klinik kecantikan. Aku melakukan facial. Facial itu adalah membersihkan kulit aku dari komedo-komedo, dari ya pokoknya kayak bersih gitu kulitnya di facial itu. Terus juga komedoku diambil gitu, dan juga kadang dimaskerin, dipakein serum dan lain-lain. Terus juga aku pernah treatment laser. Laser itu aku black laser, dan itu tuh treatment yang cepat untuk mencerahkan kulit. Tapi kembali lagi, treatment kayak facial, black laser itu ada harga yang harus dibayar. Jadi harus kita tuh punya uang lebih gitu, punya budget lebih gitu. Tapi kalau misalkan treatment kayak eksfoliasi, itu kita bisa beli produknya kayak scrub atau chemical peeling yang kayak gitu-gitu. Jadi jangan yang terlalu keras juga eksfoliasinya, karena yang terlalu keras juga itu kayak berbahaya gitu. Jadi aku untuk cara aku mencerahkan kulit seperti itu. Dan ada lagi satu yang terakhir, yaitu adalah merawat kulit kita dari dalam. Jadi yang aku sebutin tadi, dari mulai aku mengenali jenis kulit aku mulai
melakukan basic skincare aku, pencarian skincare aku yang mana yang cocok, terus aku mulai konsisten, terus aku mulai melakukan treatment kulit. Dan yang kelima, ini berarti aku harus menjaga gimana caranya ini tuh dirawatnya kulit aku tuh dari dalam juga gitu. Jadi aku merawat kulit aku dari dalam dengan bagaimana sih caranya merawat kulit dari dalam. Itu kan ya kalau yang aku sebutin yang 4 tadi tuh merawat kulit dari luar ya. Kalau yang merawat kulit dari dalam itu dari lifestyle atau pola hidup kita. Jadi yang pertama itu pola makan aku jaga, dan pola tidur, karena itu ngaruh juga guys. Ketika aku ngerasa banget ketika pola makanku itu over banget yang namanya mengonsumsi gula atau karbohidrat yang jahat kayak junk food kayak gitu-gitu, itu aku ngerasa banget ke kulit aku kusamnya minta ampun, jerawatannya terus-terusan muncul, dan aku ngerasa ketika pola makanku kurang sehat, kulitku jadi kurang sehat juga, seperti timbulnya jerawat, kulitnya kusam. Dan itu tuh kayak bener-bener ngaruh banget. Kalau apa yang kita makan itu ngaruh juga ke kesehatan kulit kita gitu. Jadi jangan lupa untuk jaga pola makan, dan jangan lupa juga untuk minum air yang cukup. Terus untuk pola tidur, ketika aku begadang, aku ngerasa banget kalau penyerapan skincare aku tuh kurang maksimal. Ketika aku begadang, aku ngerasa banget kalau paginya itu kulit aku kusam, kulit aku kayak gak glowing, gak sehat gitu. Jadi benar-benar lifestyle juga kayak mempengaruhi kesehatan kulit kita dari dalam gitu. Jadi jangan cuman dirawat atau kita cerah itu dari luar doang. Kita harus seimbang antara mencerahkan kulit dari luar dengan memakai skincare dan treatment dan lain-lain, dan mencerahkan kulit dari dalam dengan kita mengatur pola makan yang sehat dan juga kita mengatur pola tidur kita. Nah kayak gitu guys. Jadi itu cara aku yang benar-benar untuk mencerahkan kulit aku sampai sekian usaha, dan inilah hasilnya. Inilah kalian bisa lihat di opening, itu adalah kulit aku no filter fotonya, dan ini juga no filter videonya kayak gitu. Oke, lanjut ke spill merek skincare yang pernah aku pakai, dan ini tuh skincare yang bertahun-tahun aku pakai, dan ini tuh adalah skincare yang ampuh banget buat mencerahkan kulit di aku ya, di yang aku rasakan. So, langsung aja. Oke, pencarian skincare aku itu nggak mudah. Jadi aku tuh banyak banget trial and error. Aku banyak banget coba-coba skincare yang berujung aku nggak cocok, aku jerawatan, aku kusam, dan aku nggak cocok sama skincare ini itu. Dan hasilnya endingnya tuh skincarenya nggak sampai aku habisin, skincarenya sampai expire, kadaluarsa, karena emang nggak cocok di kulit aku gitu. Jadi pertama kali skincare yang cocok banget di kulit aku adalah skincare, kita langsung spill merek ya. Skincare ini aku nggak endorsement atau iklan, ini benar-benar aku sesuai dengan pengalamanku, karena ini ada di video YouTubeku tentang skincare yang bakalan aku review gitu. Jadi skincare yang pertama kali cocok banget di kulit aku adalah skincare dari Irene Beauty Care. Irene Beauty Care ini tuh udah merambah ke drugstore juga sih. Kalian bisa cek di link deskripsi, itu aku cantumin Shopee-nya ada, itu kayak produknya Irene. Nah, aku pertama kali cocok skincare itu dari Irene. Kalau dulu Irene tuh nggak sebesar sekarang. Irene tuh waktu dulu tuh nggak punya akun Shopee, nggak punya akun kayak apa ya, layaknya seller besar gitu, nggak, sama sekali nggak ada dulu. Jadi dulu tuh aku tuh konsultasi online dan aku ngambil produknya di klinik. Jadi Irene Beauty Care itu adalah suatu klinik kecantikan yang ada di Bandung, dan sekarang udah merambah cabangnya di mana-mana ada gitu. Bahkan kayak di Bekasi, di Jakarta, bahkan kayaknya di Jawa juga ada gitu. Pokoknya udah kayak merambah gitu Irene tuh. Nah, terus aku pakai produknya Irene dan ternyata aku cocok banget. Walaupun produknya Irene itu benar-benar bertahap gitu guys. Jadi nggak kayak langsung kamu dikasih dosis untuk mencerahkan langsung to the point, enggak. Jadi Irene itu dia itu ngasih dulu
kita kan konsultasi dulu. Jadi aku konsultasi masalah kulit aku gini, dan aku dikasih 3 produk pada saat itu. Yang pertama adalah facial wash buat acne, dan juga sunscreen SPF 30, dan juga ada serum untuk jerawat. Jadi kan permasalahan kulit aku pada awal banget konsul itu adalah jerawatan dan kusam dan berminyak gitu. Jadi itu adalah produk yang disarankan untuk disarankan untuk aku dari Irene Beauty Care. Aku belilah produknya, itu nggak sampai habis 200.000, cuman ngabisin total 195.000. Aku ada fotonya nih. Jadi cuma 3 produk itu, dan itu tuh cocok banget di aku sampai berbulan-bulan. Itu habis sekitar 3 bulan apa 2 bulan, itu hasilnya kelihatan banget di aku. Kulit aku jadi jerawatannya tuh nggak separah dulu gitu. Kalau dulu aku sering banget jerawatnya keluar. Semenjak aku pakai produknya Irene, jerawatku tuh kayak terhambat gitu pertumbuhannya. Jadi nggak terlalu sering muncul kayak dulu gitu. Kalau dulu parah banget sih munculnya. Dan semenjak aku pakai Irene, jerawat aku mulai kayak terhambat pertumbuhannya. Kulit aku mulai cerah. Kulit aku juga mulai glowing gitu. Apa aja sih produknya gitu ya? Yang pertama adalah facial wash acne tipe 1. Ya, enggak. Waktu pertama itu aku pakai facial wash T3, bukan acne. Pakai facial wash T3. Yang kedua aku pakai sunscreen oil free. Yang ketiga pakai serum acne serum, tapi itu tuh udah kayak discontinue, jadi udah nggak ada lagi produknya. Tapi kalau misalkan facial wash T3 itu aku cuman pakai pas di konsul pertama. Di konsul selanjutnya aku dominan pakai facial wash acne tipe 1 Irene. Jadi aku pakai facial wash acne tipe 1 Irene. Terus aku sunscreen selalu pakai sunscreen yang oil free. Gak tau kenapa sunscreen Irene yang oil free itu cocok banget buat kulit aku. Dia itu sebenarnya nggak ada embel-embel mencerahkan, mengglowingkan. Tapi kalau aku pakai sunscreen itu, aku ngerasanya kulit aku tuh kayak selalu cerah, selalu glowing, selalu terlindungi gitu. Terus juga aku pakai serumnya itu pakai serum yang racikan, jadi nggak dijual bebas. Jadi cuma bisa dijual kalau kita ke kliniknya gitu. Nah aku pakai itu, dan seiring berjalannya waktu, kalau kalian mau beli ada di link deskripsi ya. Dan seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa aku nggak pengen lagi pakai Irene nih. Aku nggak pengen lagi. Sebenarnya aku udah banyak putus nyambung sama Irene. Aku udah banyak cerita di YouTube aku tentang Irene. Dan aku tuh ujung-ujungnya tuh kayak balik lagi ke Irene, balik lagi ke Irene gitu. Tapi setelah aku mencoba untuk stop, aku gak mau pakai Irene lagi, dan akhirnya aku mencoba skincare baru, bukan Irene. So ini adalah skincare-nya. Oke, skincare yang pertama ini, yang itu kan Irene Beauty Care itu adalah skincare yang basic aku banget, yang dulu aku banget, yang itu aku sampai kayak 3 tahun aku pakai Irene, terus aku balik lagi pakai Irene lagi, balik lagi pakai Irene. Pokoknya banyak aku video ngebahas tentang Irene, karena emang jujur aku selama itu pakai Irene, dan Irene itu menurutku berjasa banget untuk mencerahkan kulit aku, menghilangkan bekas jerawat di kulit aku, dan juga menghambat pertumbuhan jerawat aku. Tapi aku semakin menyadari bahwa aku nggak pengen pakai Irene lagi, sehingga aku selingkuh dengan produk lain, yaitu produk lokal. Ini bukan produk lokal, tapi produk dari made in China kalau nggak salah, yaitu Skintific. Sorry ya kalau salah, tapi katanya made in China sih Skintific. Jadi aku pakai Skintific. Aku ada review di YouTube aku tentang Skintific, dan Skintific itu adalah rekomendasi banget buat kalian yang pengen cerahin kulit dengan durasi atau waktu yang cepat. Karena aku ngerasa banget pakai produk Skintific itu ngerasa cepet banget mencerahkan dan mengglowingkan kulit aku. Yang pertama aku pakai produk Skintific itu yang Sim White 377. Aku pakai itu pertama kali pakai serum itu bener-bener ngaruh banget di kulit aku. Aku jadi lebih cerah, aku jadi lebih glowing, dan aku jadi lebih sehat kulitnya. Terus karena aku tidak puas dengan Sim White 377, aku beli lagi produk Skintific, yaitu retinol. Retinol yang kemasannya tuh emas apa coklat. Itu aku beli 2,
retinol yang moisturizernya sama retinol yang serumnya. By the way, retinol ini digunakan buat kalian yang umurnya 20 tahunan ke atas ya. Jadi kalau misalkan kalian masih remaja, aku nggak menyarankan kalian untuk pakai retinol dulu gitu. Jadi aku pakai retinol yang Skintific. Gila, itu bagus banget woy, kayak boom gitu. Kulit aku dalam waktu 1 bulan itu langsung kayak kelihatan awet muda. Kayak tau gak sih, kayak definisi kulit cewek-cewek Korea yang glowing, cerah, kinclong, mulus. Bener-bener pakai Skintific retinol itu ampuh banget. Kayaknya aku pengen beli lagi deh. Aku udah lama banget gak pakai itu, dan itu tuh bener-bener bagus banget. Skintific retinol itu bagus banget. Aku bener-bener kasih rating 9,8 buat si retinol Skintific. Tapi pakainya 2 paket ya. Jadi pakai moisturizernya juga iya, pakai serumnya juga iya. Itu bener-bener hasilnya bagus banget di kulit aku. Dan aku masih terbayang-bayang sama dulu kondisi kulit aku ketika aku pakai moisturizer Skintific yang retinol itu. Sebagus itu. Terus aku pakai serum Skintific yang pink, yang niacinamide. Cuma menurut aku Skintific yang pink, yang niacinamide serum itu, sama aku juga beli moisturizernya sama. Kalau yang retinol kan hanya dipakai di malam hari doang. Kalau yang Simoy 377 bisa dipakai di malam hari, bisa dipakai di siang hari. Dan sekarang juga aku masih pakai yang 377 nih. Kalau kalian gak percaya, aku liatin. Nih. Tuh, aku masih pakai 377 Skintific yang ukuran besar gini. Pokoknya link-link pembelian produknya ada di link deskripsi box. Kalian bisa cek aja, langsung beli kalau misalkan kalian keracunan. Nah, aku tuh sampai kayak gitu guys. Aku bener-bener masih membayangkan gimana glowingnya, sehatnya kulit aku pas waktu aku pakai retinol Skintific itu. Tapi pas pakai serum niacinamide itu aku nggak terlalu ngerasa ada efek yang wow banget. Jadi menurut aku kayak niacinamide serum yang pink itu sama moisturizernya juga nggak. Kalau moisturizernya agak bikin cerah, tapi kalau yang serumnya agak B aja. Tapi kalau moisturizernya itu bikin cerah sih guys, bikin cerah dan bikin glowing. Pokoknya real. Hampir semua produknya Skintific itu yang aku mention itu semuanya bikin cerah dan bikin glowing. Serius, jujur, nggak bohong. Ini udah aku rasain dan aku udah review di YouTube aku gitu. Lanjut ke produk atau merek Spell Skincare yang ketiga. Kan tadi ada Irene Beauty Care, terus aku bahas Skintific, dan ini tuh adalah eksfoliasi produk dari The Ordinary 30% AHA. Jadi aku pakai The Ordinary 30% AHA yang warna merah kayak darah gitu ya, kental banget. Itu tuh adalah suatu produk eksfoliasi yang bener-bener ngebantu aku buat menghilangkan bekas jerawat di kulit aku. Kulit aku tuh dulu tuh tipe yang susah banget hilang bekas jerawatnya, apalagi di daerah pipi. Dan setelah aku memakai rutin pakai The Ordinary 30% AHA, itu bener-bener gila ampuh banget buat bikin kulit aku halus, buat bikin kulit aku mulus, buat bikin kulit aku cerah. Itu gila ampuh banget. Tapi dipakainya nggak boleh setiap hari ya guys. Jadi ini kayak treatment lagi, kayak eksfoliasi kulit lagi. Paling cepet itu dipakainya 3 hari sekali gitu. Gak boleh dipakai setiap hari. Karena pernah aku dapat case, aku tuh karena pengen ke Bali ceritanya waktu itu. Aku pengen ke Bali dan aku pengen kulit aku tuh cerah gitu. Aku pakai si The Ordinary itu setiap hari. Alhasil aku ada kayak iritasi gitu. Jadi nggak boleh dipakai setiap hari. Itu emang ke GBLK-an aku itu dipakai setiap hari karena pengen cerah. Padahal nggak boleh kayak gitu guys. Jadi itu harus dipakainya tuh kayak maksimal banget 3 hari sekali aja. Itu bagus banget buat ngilangin bekas jerawat. Si The Ordinary ya, bukan Original. Tapi emang harganya itu lumayan mahal. Dulu waktu zaman aku banget beli itu 180.000, tapi itu 30 mili. Bisa berbulan-bulan aku habiskan gitu. Itu aku habisin sampai kayak 2 botol apa 3 botol. Pokoknya aku udah lama banget sih nggak pakai itu. Kenapa? Karena aku mikirnya aku bekas jerawatnya udah kayak mulai mudar gitu. Jadi aku kayak nggak terlalu butuh eksfoliasi yang tinggi banget. Karena itu AHA-nya sampai 30% gitu.
Lanjut ke produk atau merek spill skincare selanjutnya. Oke, spill skincare selanjutnya adalah merek dari The Original. Ini tuh adalah merek yang paling terekonomis, yang paling terjangkau yang aku spill gitu. Sebenarnya Airin juga terjangkau, Skintific juga sebenarnya middle lah ya, nggak bisa dibilang terjangkau bagi aku kalau Skintific, karena rata-rata harga Skintific itu 100 ribuan. Kalau Airin itu masih kayak 60 ribu, kayak cuman 50 ribu, masih ada yang harganya harga itu. Tapi kalau Skintific rata-rata ratusan ribu gitu, jadi aku nggak bisa bilang terjangkau. Tapi kalau The Original, aduh kalian pasti tahu lah ya, itu bukan terjangkau lagi, itu murah sekali karena under 50 ribu. Tapi itu tuh bener-bener kayak sama kayak Airin menurutku, jadi harus berproses. Aku sendiri pakai produk apa untuk The Original nih, aku spellin ke kalian. Aku pakai serum vitamin C The Original. Ini udah botol kedua aku, karena serum ini tuh ampuh banget buat mencerahkan kulit. Makanya aku beli lagi karena ini memang bagus buat mencerahkan kulit gitu. Harganya juga cuma 38.000 apa 48.000. Kalian bisa cek di link deskripsi. Ini aku beli lagi, aku sempet beli retinolnya, cuman aku nggak cocok sama retinol The Original, jadinya aku kayak kasihin ke orang. Terus juga aku pernah beli seratinolnya The Original, dan itu sebenarnya bagus banget buat mencerahkan kulit, moisturizer seratinolnya The Original. Cuman nggak tahu kenapa di kulit aku tuh emang cepet cerahin kulit. Tapi di sisi lain, setelah aku pakai seratinol The Original itu, aku ngerasa kulit aku gampang banget jerawatan. Jadi aku tuh tipe orang ya guys ya, aku tuh tipe orang yang nggak pengen jerawatan guys. Aku tipe orang yang oke lah nggak apa-apa kulit aku nggak cerah-cerah banget, yang penting bersih dari jerawat. Aku tipe orang yang kayak gitu pedomannya. Jadi aku kayak udah memutuskan untuk berhenti pakai seratinol moisturizer The Original, walaupun dia tuh efek cerahnya tuh nampol banget si seratinol moisturizer The Original. Itu benar-benar kalau kalian pengen cepet cerah, kalian pakai seratinolnya moisturizer The Original, itu cepet banget bikin cerah putih kulitnya. Dan itu udah full BPOM ya, jadi udah tentu saja terjamin dengan harga yang under 50 ribu. Itu bener-bener kayak worth it banget buat dibeli. Jadi tunggu apa lagi gitu. Dan itu dia spill skincare, merek skincare yang menurutku ini tuh ampuh banget buat mencerahkan kulit aku gitu. Selama aku pemakaian, yang emang ini tuh kayak dipakai berkali-kali gitu guys. Jadi enggak yang cuma aku pakai sekali terus aku bilang langsung cerah, enggak. Jadi ini tuh skincare merek skincare yang bener-bener aku pakainya berkali-kali, repurchase. Jadi enggak cuman aku sekali pakai langsung aku bilang ini bikin cerah, enggak. Jadi kayak aku bener-bener spill produk yang emang menurut aku bagus gitu. Yang pertama itu dari Airin Beauty Care. Itu tuh kayak udah terbukti banget, aku bertahun-tahun pakai Airin dan itu bagus banget di kulit aku. Cuman aku memutuskan untuk pengen berhenti dan pengen cari produk lain. Yang kedua ada Skintific. Ini tuh bagus banget buat bikin cerahnya tuh cepet banget Skintific itu, tapi harganya tuh lumayan gitu. Menurut aku ya lumayan, kayak 130 ribu kayak gitu, cuman serumnya doang, belum lagi harus beli moisturizer dan lain-lain. Cuman aku belum pernah nyobain sunscreen dari Skintific. Dari Skintific aku cuma pernah nyobain serum sama moisturizernya doang. Terus yang ketiga ada The Ordinary yang itu tuh bagus banget untuk produk eksfoliasinya ya. Untuk The Ordinary yang kayak serumnya Ceramide yang kayak gitu-gitu aku belum pernah nyoba, jadi aku nggak rekomendasikan. Jadi aku hanya merekomendasikan emang skincare yang pernah aku coba, yang pernah bermanfaat di kulit aku, yang bener-bener nih kayak ini rekomendasi banget nih, ampuh banget nih di kulit aku gitu. Terus yang keempat ada The Original. Ini tuh adalah merek skincare yang baru banget, tapi harganya murah banget dibandingkan yang lain. Karena kalau Airin itu termasuk murah juga, cuman paling murah tuh kayak 50 ribu guys kalau Airin ya, sejauh aku dulu. Sekarang nggak tahu apakah naik lagi atau enggak Airin harganya. Jadi kalau The Original itu bener-bener buat kalian yang masih remaja, itu aku rekomen banget gitu. So segitu dulu video aku. Jadi ada 2 poin penting gimana cara aku mencerahkan kulit. Yang kedua ini ada skincare yang aku pakai, yang mereknya tuh ini tuh udah aku pakai berkali-kali loh, nih rekomendasi banget buat mencerahkan kulit.
Anjir, udah 23 menit. Ya Allah. So guys, makasih buat kalian yang udah nonton. See you di my next video. Bye-bye.